Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Fadilatul Ustaz Winningson Azhari Hafizahullah Ta'ala, serta yang kami sayangi seluruh peserta kajian yang semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala, karena atas rahmat serta taufik darinya, kita dapat berkumpul pada malam hari ini, tentunya dalam rangka menuntut ilmu untuk menyiapkan bekal menyambut bulan yang suci, yakni bulan Ramadan, dalam sebuah kajian yang berjudul Bersiap Maksimal Jangan Sampai Tertinggal. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak, serta siapa saja yang berjalan di atas manhaj beliau. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum itu perkenankan Ana sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, acara inti yakni kajian tematik spesial Ramadan dengan judul Bersiap Maksimal Jangan Sampai Tertinggal, yang akan dibawakan oleh Fadilatul Ustaz Winningson Azhari Hafizahullah Ta'ala. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, kuis berhadiah. Dan yang terakhir, penutup. Tayyib akhwati fillah, sebelum acara ini dibuka, izinkan Ana menginformasikan kepada seluruh peserta kajian, insya Allah kami dari panitia akan mengadakan lomba resum kajian tematik persiapan dan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Silahkan dipersiapkan catatan terbaiknya pada rangkaian kajian tematik spesial Ramadan yang kami selenggarakan. Insya Allah, informasi lengkapnya akan diumumkan di saluran dan grup kajian Ad-Dur Al-Mansur. Biiznillah. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara kajian ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan pada seluruh rangkaian acara kajian ini. Amin, Allahumma amin. Akhwati fillah, selanjutnya kita akan masuk sesi penyampaian materi. Namun sebelum itu, izinkan Ana memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri kita yakni adalah Ustadz Winningson Azhari SHMPD atau yang akrab disapa Ustadz Sona. Beliau lahir di Madiun pada 18 Muharram 1414 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juli 1993 dan saat ini berdomisili di Jember. Beliau menyelesaikan pendidikan pascasarjana di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, pada program studi Manajemen Pendidikan Islam. Dan saat ini sedang melanjutkan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada jurusan Hukum Keluarga Islam. Kemudian dalam dunia dakwah dan pendidikan, beliau aktif sebagai dosen di STDI Imam Syafi'i Jember dengan berbagai bidang pengajaran seperti tafsir, tarbiyah Islamiyah, akhlak, fikih dan hukum keluarga, psikologi keluarga, hingga manajemen konflik dan administrasi perkawinan di Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan founder komunitas Cinta Ilmu dan Amal, serta mentor di berbagai program pembinaan dan kajian keilmuan. Adapun bidang yang saat ini beliau tekuni, yakni ada tafsir, akidah, fikih keluarga, dan tarbiyah Islamiyah. Semoga melalui kajian yang akan beliau sampaikan nanti, Allah menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, lebih berilmu, dan lebih dekat kepadanya. Amin, Allahumma amin. Tayyib akhwati fillah, mari kita dengarkan bersama penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Fadilatul Ustaz Winningson Azhari Hafizahullah
Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi kajian malam hari ini, Ustadz? Bismillah, insyaallah. Ini Alhamdulillah. kajiannya umum kan ya? Ikhwan akhwat ya? Akhwat Ustadz. Oh akhwat. Nah, Ustadz. Ana ikut nge-share, nggak tahu teman-teman ada ikhwan yang ikut nggak ya? Ya, Nah, masya Ustadz. yang Ana izin lanjutkan, Ustadz. oke, bismillah. Eh, Ana Alhamdulillah Ustadz sudah siap ya, akhwat. Kemudian kepada Ustadz Winningson Ashari Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Tafadhal ya, Ustadz. udah kelihatan ya di layar ya? Kelihatan apa? Di layar. Apa yang di layar sudah kelihatan? Yang Ana tampilkan? Halo? Alhamdulillah sudah Ustaz. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqina fid din warzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, ya, terutama nikmat iman yang kita rasakan saat ini, iman yang mengantarkan kita dan mendorong kita untuk belajar agama, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita untuk mau mendengarkan dan belajar, ya, eh, agama yang hak ini, ya, dengan keinginan kita sendiri gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa hadir di malam hari ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih Ana ucapkan kepada para panitia juga yang telah memberikan eh, kesempatan dan kepercayaannya untuk bisa saling sharing ilmu di malam hari ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di flyer kajian teman-teman panitia mungkin lupa ya untuk menyertakan tanggal hijriah. Kalau teman-teman sadari ya, kita ini di bulan apa hijriahnya? Ada yang tahu teman-teman? Halo, Rajab Ustaz. panitia. Masih Rajab, belum Syakban ya? Iya. Jadi kita ini sedang berada masih di bulan Rajab. Tepatnya 23 Rajab insya Allah ya. 1447 Hijriah. Nah, patut diapresiasi dan perlu diacungi jempol juga ini teman. Panitia, Masya Allah dengan semangat yang luar biasa
ingin agar teman-teman sekalian ya, yang kita diajak untuk hadir di kajian pada malam hari ini itu mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari. Dan ajakan ini tentu yang pertama kali diajak adalah anak sendiri, begitu ya. Dan kemudian teman-teman sekalian yang ada yang menyimak pada saat ini pada malam ini, kita sama-sama untuk menata niat gitu. Kita masih di bulan Rajab, tapi kita ingin mempersiapkan bulan Ramadan yang kita akan melewati bulan Sya'ban dulu, lalu bulan Ramadan. Nah, ada pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah terkait bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Nah, pembahasan malam hari ini saya bagi menjadi beberapa subtema ya atau subbahasan. Yang pertama pengantar, ya. Kemudian nanti akan membahas hadis-hadis Nabi terkait bulan Rajab dan Sya'ban. Dan kemudian akan menjelaskan keadaan para salaf dalam mempersiapkan Ramadan sejak bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian perkataan para ulama tentang persiapan Ramadan. Kemudian bagaimana kita memadani para salaf dalam persiapan menyambut bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah penutup. Gitu. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, saya ingin mengajak kepada diri Anda pribadi dan pada teman-teman sekalian untuk menyadari, ya, apa yang perlu kita sadari teman-teman sekalian. Sebelumnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan izin ya dan kesempatan pertolongan ini untuk bisa menyampaikan di kajian Ad-Dur Al-Mansur ini sudah 3 kali Ramadan ini kalau nggak salah panitia. 3 kali kajian ini ya, untuk persiapan Ramadan. Kalau nggak salah itu judulnya pertama agar maksimal di bulan Ramadan gitu kalau nggak salah. Kemudian yang kedua persiapan hati untuk Ramadannya dinanti kalau nggak salah. Dan kemudian yang ketiga ini. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin baru tahu, ya, bisa disimak 2 kajian yang lalu, tapi beda memang bahasanya. Ya. Dan ada kaitannya di yang pertama ini. Bagaimana kita harus menyadari bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung dan sangat spesial. Nah, ketika kita tahu ya bagaimana seseorang itu memberikan perhatian kepada sesuatu kalau dia tidak tahu tentang urgensi sesuatu tadi. Nah itu secara psikologi orang itu akan semangat dan akan melakukan dengan antusias ya dan maksimal jika dia tahu apa yang akan dia hadapi, apa yang dia akan dapatkan, apa yang dia akan peroleh. Begitupun kalau misalnya teman-teman belajar di kelas ya, maka di awal semester itu dosen harusnya ngasih penjelasan apa urgensi dari mata kuliah tersebut. Begitupun kita ketika mau masuk di bulan Ramadan harus tahu betapa agungnya bulan Ramadan. Nah ini nggak usah Anda bahas secara detail, insya Allah teman-teman sudah hafal ya, sudah tahu semuanya apa keutamaan bulan Ramadan. Ini materi ini tidak perlu anak perdetail. Lah, orang-orang juga akan berbeda sikap dengan dia tahu agungnya bulan Ramadan tadi. Ada yang mengagungkan, ada yang biasa aja, ada bahkan yang meremehkan gitu, menganggap beban. Nah, ini perlu kita introspeksi. Kita di bagian mana? Orang-orang yang mengagungkankah atau yang biasa aja kah atau yang meremehkan? Auzubillah min dzalik. Nah, kalau kita termasuk orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambutnya dengan antusias, melakukan persiapan dengan matang dan berusaha dengan maksimal memperoleh banyak keutamaan di bulan Ramadan. Dan itu tentu dengan persiapan hati kita dan persiapan pemanasan yang akan kita lakukan di bulan Rajab, akhir-akhir bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, mungkin tadi Ana lupa juga ya. Ana harap teman-teman yang di sana dengan menyimak yang kajian malam hari, Ana berharap supaya
bisa menyimak dengan sepenuh hati, ya, dengan membuka hatinya, menyiapkan alat tulis penanya, itu bukunya, untuk mencatat hal penting dan berusaha memahami apa yang disampaikan dan nanti berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain, gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Setelah kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting, bulan yang spesial, dan kita juga harus tahu bahwasanya Ramadan itu hanya sekali dalam setahun, ya. Dan tidak ada Ramadan yang 2 bulan, ya, atau 3 bulan dalam setahun, tidak ada. Dan bisa jadi Ramadan tahun ini nanti adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bayangkan teman-teman, ya, orang-orang yang sudah meninggal, yang mendahului kita, mungkin kakek nenek kita, ya, atau orang-orang terdekat kita, atau tetangga kita, yang kita tahu mereka kemarin masih berRamadan sama kita, ya, sholat tarawih bareng sama kita, atau mungkin baca Quran halaqah bareng sama kita, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Maka bisa jadi besok itu Ramadan terakhir buat kita. Atau bahkan bisa jadi Allah wafatkan kita sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, maka jika kita tahu konsekuensi ini atau hakikat dari kematian, maka kita akan benar-benar memaksimalkan Ramadan di setiap Ramadan itu ketika datang kepada kita nanti. Dan ketahuilah juga teman-teman sekalian bahwasanya Ramadan itu bulan yang banyak utamaannya, bulan ibadah dan bulan amal soleh, dan bukan bulan untuk yang banyak tidur dan bermalas-malasan. Nah, sehingga ada 2 orang. Kalau kita tahu bulan Ramadan banyak keutamaannya dan bukan bulan yang banyak tidur dan malas-malasan, ada orang yang banyak hadir di bulan Ramadan nanti, tapi dia nggak banyak keutamaan, nggak banyak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, karena dia tidak mengetahui agungnya bulan Ramadan, tidak mempersiapkan dengan matang, ya, dan merasa bulan Ramadan adalah bulan untuk banyak tidurnya. Dan jangan-jangan kita atau orang-orang dekat kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Maka jangan sampai, ya, kita termasuk orang-orang yang meremehkan bulan Ramadan sehingga kita tidak melakukan persiapan dan bahkan Ramadan nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kesimpulannya, Ramadan adalah aqidah besar dan spesial yang tidak boleh kita sikapi biasa aja tanpa persiapan yang matang. Itu yang harus kita patri, teman-teman sekalian. Ya. Mungkin kita renungi. Kadang kita pernah ngobrol sama temennya. Ada di antara teman kita, Masya Allah, sebentar lagi Ramadan. Aku belum persiapan apa-apa. Aku belum, gimana ya nanti aku bulan Ramadan. Misalnya, kita punya teman seperti itu. Masya Allah, kok dia bisa kayak gitu ya? Kok dia bisa ngerasain Ramadan datang, kok dia seneng ya? Kok aku kok biasa aja ya? Kayak ya biasa. Ini perlu muhasabah kita tuh. Ada teman-teman orang-orang di antara kita yang semangat gitu. Ada Ramadan mau datang, bahkan nih panitia ini luar biasa. Sudah jauh-jauh hari, bahkan mungkin sudah WA-na itu 2 pekan atau 3 pekan yang lalu gitu. Itu sudah persiapan awal Rajab mungkin, persiapannya sudah. Jadi benar-benar kita jadikan Ramadan itu agenda besar kita yang spesial. Dan nggak boleh kita biasa aja gitu dengan menyikapi bulan Ramadan. Maka kita harus persiapan dengan matang. Jika urusan dunia aja nih teman-teman, kita butuh persiapan matang. Lalu bagaimana dengan ibadah yang menentukan akhirat kita? Ya, urusan dunia, ya misalnya kita mau ujian besok, UAS nih teman-teman, mahasiswa SCDI yang barusan kemarin UAS, persiapannya luar biasa matang. Ya, setiap harinya murojaah, di pekan tenang murojaah, di malam ujian murojaah lagi. Persiapannya luar biasa. Dan itu untuk bisa jadi di antara teman-teman niatnya adalah biar dapat nilai 100, biar dapat nilai A+. Gitu ya. Ya, tapi jangan sampai seperti itu. Ya, urusan dunia yang lain, misalnya besok tes masuk kerja malam hari pekerja.
Itu kita persiapan. Lalu kenapa kita kok pilih kasih begitu ya? Misalnya di antara kita ada yang pilih kasih. Urusan dunia kita maksimalin, urusan akhirat kita biasa aja. Lalu jika untuk urusan dunia saja kita mau berusaha mempersiapkannya dengan matang, maka mengapa dengan urusan akhirat kita tidak mau memberikan perhatian yang lebih? Bahkan kita sebagai seorang mukmin harus menjadikan urusan akhirat kita menjadi urusan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang mungkin terbersit dalam pikiran kita ketika judul kajian misalnya bersiap maksimal ya tadi ya. Bersiap maksimal, jangan sampai tertinggal. Nah, saya mencoba untuk mengajak diri saya pribadi dan buat teman-teman nanya, apakah persiapan itu mempengaruhi kualitas hasil yang kita dapat? Apakah semakin orang itu melakukan persiapan dengan matang, dia akan berpengaruh signifikan dengan kualitas hasil yang akan dia peroleh, atau tidak berpengaruh secara signifikan? Atau bahkan sebaliknya, orang yang persiapan dengan matang mungkin kualitas hasilnya tidak baik. Yang nggak persiapan maka dapat hasil yang maksimal. Maka jawabannya tentu iya, ya, tentu iya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan hasil itu, ya. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan hasil dari segala sesuatu yang kita usahakan. Itu tidak kita pungkiri, tidak kita nafikan. Tentunya Allah Maha berkehendak, ya Allah Maha kuasa, Allah yang Maha menakdirkan segala sesuatunya. Namun manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehendak. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan, ya, manusiawi tentunya, kemampuan yang secara manusia dilakukan. Jadi ada iradah, teman. Manusia itu punya iradah, tahta iradatillah. Keinginan manusia di bawah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia bisa memilih, dia mau maksimal atau enggak, dia mau persiapan atau enggak. Ya. Pun juga demikian secara sunnatullah, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala itu menakdirkan dan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan hukum sebab akibat. Jadi tidak ada yang namanya ujuk-ujuk, ya. Dengan hikmah Allah, ya, dengan maha bijaksananya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha lembutnya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar apa yang terjadi di muka bumi ini atau di alam semesta ini itu terjadi karena sebab akibat. Tidak ada yang namanya ujuk-ujuk, ya. Bahasa Indonesianya tiba-tiba, ya. Nggak ada. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Suddenly, ya. Nah, apa? Faja'ah kalau bahasa Inggris, bahasa Arab. Mufaji. Nah, kalau orang ingin kenyang, maka makan, ya. Kalau orang ingin sampai pada suatu tujuan, maka jalanlah ke sana gitu. Maka lakukan sebab. Maka tidak ada yang namanya langsung ujuk-ujuk datang sana atau ujuk-ujuk kenyang gitu, tidak ada. Begitupun dengan jika kita ingin maksimal di bulan Ramadan, maka tempuhlah sebab. Ya. Nah, tempuhlah sebab. Dan kita punya pilihan untuk melakukan sebab atau tidak. Nah, ini termasuk bukti dari kemahalembutannya Allah Subhanahu Wa Taala, maha bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan terkait ayat, ya, bahwasanya manusia itu memiliki kehendak. Di antaranya adalah surat At-Takwir ayat 28. Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim. Untuk siapa di antara, ya, kalian yang ingin istiqomah, jalan lurus gitu. Terus kemudian
Ada juga di surat Al-Mudaththir. Allah berfirman, liman sya'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Untuk siapa di antara ya kalian yang ingin yataqaddam. Yataqaddam ini tafsirnya adalah orang yang berbuat baik, melakukan ibadah, amal soleh. Atau yata'akhkhar, atau milih untuk bermaksiat, berbuat dosa. Sehingga mengantarkan dia ke dalam neraka. Nah, jadi di sini Allah kasih pilihan. Kemudian juga di ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih ilham, Allah kasih petunjuk kepada kita mana jalan yang baik dan mana yang buruk. Jadi Allah kasih pilihan buat kita. Jadi jangan sampai kita menganggap kita ini dipaksa sama Allah misalnya. Ini adalah pemahaman Jabariyah yang menyesatkan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menganggap manusia punya keinginan dan keinginan itu kehendak Allah, keinginan Allah. Namun kita punya pilihan untuk milih yang baik atau buruk. Nah, kita ingin dapat Ramadan yang maksimal atau enggak itu pilihan kita. Jadi secara sunatullah ya dengan izin Allah orang yang melakukan persiapan itu mendapatkan hasil yang maksimal biidznillah ta'ala. Dan di dalam dari Al-Quran dan Sunnah juga banyak, nggak usah disebutkan satu persatu, bahwasanya semua dalil-dalil yang di dalam Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita untuk kita itu persiapan hari akhirat. Ini dalil bahwasanya orang kalau pengen surga, persiapan dulu di dunia, perbanyak amalan, capek dulu gitu ya, untuk nanti rehat, untuk nanti istirahat di surga. Ya. Maka kalau ingin istirahat di surga, capeklah di dunia. Kalau pengen kalau pengen istirahat di dunia, sekarang leha-leha, bersantai-santai ria, ya, berfoya-foya, bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu dan semuanya, maka jangan berharap nanti di akhirat dia akan istirahat. Maka dia akan capek nanti di akhirat dengan azab naudzubillah min dzalik. Oke. Teman-teman sekalian, ini ada yang menarik pada pertemuan kita malam hari ini. Yaitu anak ingin mencoba untuk menguatkannya pembahasan-pembahasan yang sebenarnya tidak perlu dikuatkan, sudah kuat agama kita itu. Tapi sebagian orang itu merasa tambah yakin gitu ya. Jika misalnya apa yang diajarkan oleh agama Islam ini juga didukung oleh penelitian-penelitian ilmiah. Karena hanya mencoba untuk mengakomodir ya beberapa teman kita mungkin ya atau saudara-saudara kita yang tertarik dengan dunia ilmiah. Nah, maka Anda coba untuk mengkombinasikan atau mengkombinasikan kajian kita dengan penelitian ilmiah yang terkait dengan pembahasan kita. Nah, Anda juga tertarik dengan dunia ilmiah. Anda lalu mencari kira-kira secara penelitian, secara psikologi, apa kaitannya orang melakukan persiapan itu dengan hasil, dengan mempengaruhi hasil yang maksimal dari apa yang dia kerjakan tadi. Nah, yang Anda dapatkan secara penelitian, ada penelitian dari Adrian M. Hyde. Ini memang kita nggak tahu ya apa ya kita ini kaitannya sama penelitian orang-orang ya tidak ada kaitannya sama agama, tapi secara ilmu dunia gitu. Ada penelitian dia judulnya The Multiple Effect of Practice. Karena nggak bisa bahasa Inggris, kalau salah jangan ketawain. Skill, habit, and reduce cognitive load. Gitu ya. Nah, di penelitian itu menunjukkan bahwa latihan yang berulang membuat suatu aktivitas lebih otomatis dan ringan secara kognitif. Nah, ini Ana bawakan penelitian ini, nanti ada kaitannya sama pembahasan bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi sekali lagi penelitian menunjukkan bahwasanya latihan yang berulang
membuat suatu aktivitas itu akan dilakukan secara otomatis dan ringan secara kognitif. Gitu. Lalu di situ kita bisa katakan penelitian tersebut membantu kita memahami mengapa para ulama salaf terdahulu, ya, para ulama salaf itu siapa? Ya, generasi terbaik umat Islam, ya, para sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, ya, tiga generasi pertama umat Islam itu adalah para salaf. Kenapa mereka terdahulu itu membiasakan ibadah sebelum Ramadan? Itu para ulama salaf tentu tidak melakukan apa karena penelitian ini tentunya, ya. Tapi ketika tadi Anda baca maraji referensi, mereka para salaf terdahulu itu teman-teman, itu melakukan persiapan Ramadan dengan begitu luar biasa. Itu karena melihat Rasulullah SAW itu melakukannya, melihat langsung bagaimana Rasulullah itu mempersiapkan mempersiapkan bulan Ramadan. Dan kita harus meneladani para salaf. Dan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, mereka melakukan itu agar beban teknis berkurang sehingga kualitas kehadiran hati meningkat. Jadi ada orang ketika bulan Ramadan nanti itu baru mulai, ya, baru mulai dia panas gitu, baru tanggal 1, ya, mulai panasnya ya bulan Ramadan tanggal 1 baru mulai pemanasan gitu. Maka ini telat gitu, telat. Orang yang baru menyibukkan di bulan itu tidak seperti orang yang sudah biasa sebelumnya. Dia merasa, wah aku harus bangun malam untuk sahur, untuk sholat malam, untuk apa tadi ya sahur ya, kemudian sholat di masjid misalnya buat laki-laki ya, atau terus kemudian aku harus puasa, aku harus baca Quran, aku harus taraweh berapa rakaat panjang. Nah, orang-orang yang nggak biasa langsung jeglek istilahnya, langsung kaget. Nah, kita bisa pahami dari situ. Kalau ibadah itu belum otomatis tadi, kalau misalnya orang itu Ramadan langsung ya di gas gitu, maka dia akan terasa berat gitu. Dan bisa jadi dia gagal, atau bisa jadi nggak, atau cepat lelah, nggak konsisten. Mungkin semangat di hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 langsung gitu, kemudian nurun. Itulah yang kita lihat ya, fenomena-fenomena yang kita lihat di sekitar kita masyarakat. Ya, taraweh di hari pertama, Masya Allah, full masjid, ya 1, 2, 3 seminggu lah. Tapi kemudian nyusut. Bisa jadi teman-teman, itu ya karena penelitian ini tadi, diantaranya ya, karena membuktikan penelitian. Jadi orang yang melakukan langsung gitu tadi ya, itu kaget secara otaknya itu, fisiknya juga kaget, tidak bisa konsisten, cepat lelah. Tapi ketika sudah terlatih, dia akan lebih stabil, lebih cepat melakukannya, lebih ya sudah terlatih kan, dan lebih konsisten. Gitu. Nah, ini dari penelitian pertama dari Adrian M. Hyde dan kawan-kawan, ada dua. Kemudian ada penelitian kedua yang juga kaitannya sama ini, F. D. Russo gitu, dari Italia kalau nggak salah penelitian. Judulnya adalah Action Preparation Behind Cognitive Function atau Function. Ya. Ini kajian neuroimaging atau neuroscience tadi ya, tentang action preparation. Menunjukkan bahwa sebelum seseorang itu benar-benar bertindak, maka otak itu sudah lebih dahulu bekerja. Ya. Area prefrontal, yaitu yang bagian perencanaan, pengambilan keputusan, itu di prefrontal cortex ya, di depan kalau nggak salah. Dan kemudian parietal, atensi, dan yang bertugas untuk memberikan atensi, perhatian, dan orientasi tujuan kita melakukan. Serta sensorik dan motorik itu telah aktif untuk mengantisipasi peristiwa masa depan dan mengkalibrasi respon. Jadi orang, secara penelitiannya, orang ketika mau bertindak, itu otak sudah bekerja dulu. Otak di prefrontal, parietal, dan sensori motorik itu sudah aktif. Nah, temuan ini menjelaskan secara ilmiah mengapa persiapan membuat respon seseorang lebih siap, lebih tepat, dan lebih akurat.
Jadi penelitian ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan persiapan terlebih dahulu ini bukan kaitannya sama Ramadan tentu ya, dua penelitian ini ya, tapi penelitian secara umum. Orang yang melakukan persiapan ini action preparation ya. Kalau ini terkait orang yang melakukan aktivitas berulang. Nah, orang yang melakukan perencanaan ya tadi ya, itu dia akan lebih siap. Seperti orang kalau mau ujian UAS itu teman-teman mahasiswa mau UAS, dia murojaah. Maka dia akan sudah otaknya sudah mempersiapkan. Tapi kalau nggak murojaah, nggak persiapan ya kaget itu. Maka itu tadi. Jadi persiapan itu membuat otak itu melakukan bekerja terlebih dahulu. Maka dikatakan secara neuroscience Ramadan itu tidak benar-benar dimulai ketika hilal nanti Ramadan 1 terlihat enggak. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang itu sudah saat ini kita ini sudah memikirkan Ramadan, maka sejak saat ini kita sudah sejatinya sudah memulai untuk persiapan bulan Ramadan tadi. Maka dia telah menyiapkan niatnya, target ibadahnya apa nanti, kemudian ritme ibadah yang kita lakukan nanti apa. Nah, ketika orang sudah melakukan itu sejatinya, dia sudah mengaktifkan prefrontal cortex tadi yang di depan tadi, yang bagian apa? Memutuskan ya, melakukan keputusan atau pengambilan dan perencanaan tadi. Dia sudah mengaktifkan itu untuk mengatur tujuan ibadah dia nanti apa. Kemudian dia sudah mengkondisikan perhatian dia, parietal cortex, otak bagian parietal yang mengkondisikan perhatian dia nanti. Bahwasanya nanti anak akan melakukan di Ramadan itu aktivitasnya semua harus bernilai akhirat. Tidak boleh anak disibukkan dengan dunia. Perhatian anak mulai sekarang harus terkait ibadah. Itu sudah disiapkan mental, pikiran semuanya. Dan dia sudah menyiapkan sistem sensori dan motorik untuk pola ibadah baru. Puasa yang nantinya 30 hari, qiyamul lail, yang tilawah baca Quran. Banyak. Sudah saat ini dia mulai persiapan. Jadi orang yang persiapan sejak sekarang akan punya melakukan aktivitas atau ibadah di bulan Ramadan itu akan lebih siap dan lebih tepat. Gitu ya, teman-teman. Nah, kali ilustrasinya, nah ini akan jadi setelah tadi anak bawakan dalil ya, kemudian penelitian dan anak bawakan ilustrasi. Ilustrasinya itu kayak orang yang tiba-tiba disuruh lari maraton. Jadi misalnya anak nih ya ada ikut lomba maraton, anak langsung ikut nih, nggak latihan, besok ada lomba maraton anak ikut. Gitu. Beda sama siapa ya? Anak ketika wah besok maraton, anak mau persiapan dulu sebulan atau setahun gitu, latihan bertahap. Beda hasilnya. Orang yang latihan dan teman. Nah, di sini kesimpulannya anak kasih nilai. Dapat disebutkan bahwa mengapa tanpa persiapan ibadah terasa berat? Karena otak belum mengaktifkan sistem antisipasi. Prefrontal cortex dipaksa bekerja mendadak. Beban kognitif meningkat, respon emosional, lelah, masalah jenuh lebih dominan. Maka inilah mengapa sebagian orang itu ketika awal Ramadan semangat, lalu setelah itu dia cepat lelah, cepat tidak. Jadi masjid cepat dia seminggu sudah berkurang gitu jumlahnya. Sulit konsisten dalam taraweh, tilawah dan qiyamul lail. Itu karena tadi bekerja mendadak dan kaget. Ya, kemudian dapat disebutkan pula bahwasanya dengan persiapan ibadah akan terasa lebih ringan, ibadah dilakukan dengan otomatis, ibadah dapat dilakukan dengan istiqomah, kesalahan dan kelalaian berkurang dan ibadah akan terasa lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita sudah membiasakannya di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu sudah kita siapkan dengan matang. Nah, itu tentang pengantar kita untuk bisa memframing dalam diri kita bahwasannya Ramadan itu penting dan harus persiapan. Oke. Di pembahasan kedua akan sekilas membahas tentang hadis-hadis terkait bulan Rajab dan Sya'ban agar kita memulai kajian kita itu dengan hadis Nabi Muhammad SAW ya, supaya kita tahu apa kita di bulan Rajab yang nanti akan di bulan Sya'ban apa sih yang Rasulullah lakukan. Nah, setelah anak coba membaca dan ya teman-teman mungkin teman-teman tahu semua juga bahwasanya bulan Rajab itu tidak ada hadis sahih yang
terkait keutamaan khusus yang ada di bulan Rajab. Ya. Yang ada itu di bulan Sya'ban. Itu ada bulan Sya'ban banyak hadis-hadis yang menyebutkan di bulan Sya'ban, tapi Ana akan cukupkan dengan 3 yang mungkin Ana hanya baca beberapa aja. Mungkin teman-teman bisa baca aja nanti di materi yang akan Ana share ini, apa sih keutamaan bulan Sya'ban dan apa yang Rasulullah lakukan. Di antaranya beliau banyak berpuasa, ya. Banyak berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah biasa berpuasa hingga kami berkata beliau nggak pernah berbuka, dan beliau berbuka hingga kami berkata beliau nggak pernah berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak puasa dalam 1 bulan dibandingkan bulan Sya'ban. Gitu. Intinya bulan Sya'ban itu bulan yang paling banyak Rasulullah puasa selain bulan Ramadan. Ini juga sama. Kemudian Usama bin Zaid juga ada perkataan begini. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau bersabda, itulah bulan yang sering dilakukan oleh manusia, kata beliau. Ya, jadi bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilakukan manusia. Padahal, ya, bulan tersebut bulan diangkatnya amal-amalan kepada Rabb semesta alam, dan aku senang bila amalanku diangkat itu dalam keadaan aku berpuasa. Nanti bisa dibaca teks Arabnya, teman-teman, teks hadisnya. Anak akan hanya membaca sekilas saja. Kemudian anak akan beranjak ke pembahasan selanjutnya, bagaimana para salaf terdahulu mempersiapkan Ramadan sejak bulan Rajab dan Sya'ban. Gitu. Nah, anak akan mulai dari perkataan salaf tentang 3 bulan itu. Jadi kita membahas apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Setelah anak coba mencari referensi, dan ternyata Masya Allah banyak sekali perkataan para salaf. Ya, para salaf tadi sekali lagi siapa mereka? Generasi terbaik umat Islam yang kita itu diperintahkan untuk mencontohnya. Ya, di dalam hadis disebutkan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah manusia di zamanku. Itu yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya yaitu para tabi'in, dan setelahnya lagi yaitu atba'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Jadi perkataan Rasulullah itu sebaik-baik manusia ini menunjukkan bahwasanya kita ini kalau ingin menjadi orang terbaik, orang yang baik, maka contohlah orang terbaik. Dan sebenarnya hadis-hadis tentang kita meneladani para salaf itu banyak, ya, nggak perlu disebutkan di sini juga. Tapi intinya kita sebagai seorang muslim, kalau kita misalnya hadir di seminar-seminar apa namanya ya, seminar-seminar apa teman-teman, yang motivator ya, motivator terkait biar kaya misalnya apa, pasti yang kita dengar si motivator tadi ngajak contohin tuh misalnya siapa, misalnya orang terkaya ya, misal Bill Gates atau Mark Zuckerberg atau Elon Musk misalnya, itu orang kaya di duniawi ya, pasti akan diarahkan buat nyontoh mereka. Nah, kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip. Prinsip kita apa? Kalau kita pengen juga sukses dalam akhirat kita, maka kita yang harus kita contoh adalah orang-orang yang memang sudah dibuktikan, sudah terbukti sukses, sudah terbukti berhasil, sudah terbukti sudah dipastikan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat masuk surga. Nah, tapi intinya, dan Rasulullah pun merekomendasikan kita untuk mencontoh 3 generasi. Nah, oke, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita akan membawakan perkataan para salaf terkait bulan Rajab dan Sya'ban. Kita mulai dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza istahalla syahru Sya'ban akabbu 'ala al-masahif faqara'uha wa akhadhu fi zakati amwalihim faqawwu biha ad-dha'ifa wal miskin ala siyami syahri Ramadan. Wada'a al-muslimun mamlukihim fahattu 'anhum dara'ib syahri Ramadan. Wada'at lil wulad ahlas sujun
faman kana alaihi haddun aqamu alaihi wa illa qallu sabilahu. Tapi intinya di awal saja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik ini menceritakan gimana sih para sahabat dulu. Apabila telah tampak awal bulan Sya'ban, ini misalnya nanti ada ya, pemerintah mau mengumumkan awal hilal bulan Sya'ban. Maka apa yang dilakukan para sahabat? Mereka menyibukkan diri dengan mushaf Al-Quran. Gitu teman-teman. Apalagi apa? Para sahabat menyibukkan dengan mushaf Al-Quran. Maksudnya apa? Dibaca, lalu membacanya. Lalu mereka juga mulai menunaikan zakat harta mereka. Jadi itu juga kesibukan para salaf dahulu. Sibuk menghitung zakat. Jadi zakat itu dihitung di bulan Syaban ternyata. Ya. Dihitung kalau zakat mal ya, perdagangan, terus kemudian apa, ternak ya dan sebagainya gitu. Sehingga dengan zakat itu orang-orang lama dan miskin menjadi kuat untuk menjalani bulan puasa di bulan Ramadan. Bisa dibayarkan ketika Syaban itu ya atau di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang untuk setelahnya tidak perlu dilanjutkan. Intinya berarti di sini Anas bin Malik mengatakan para sahabat dulu itu sibuk dengan Al-Qur'an di bulan Sya'ban ya. Kemudian sibuk dengan zakat harta, menghitung zakat dan membayarnya. Kemudian dikatakan Niqala Salama ibn Kuhail. Karena yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra. Salama bin Kuhail berkata dahulu dikatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan para pembaca Al-Qur'an. Maka teman-teman mumpung kita ini masih 23 Rajab. Ya. Bagi yang belum punya Quran, belum punya mushaf, beli mushaf. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Maka atau yang belum punya tafsir, beli kitab tafsir. Karena kita tidak hanya baca Quran sebenarnya. Kalau bisa baca tafsirnya. Tapi tentu para sahabat dulu ya ketika baca Al-Quran itu mereka paham ya karena sudah tahu bahasa Arab sehingga ketika baca Al-Quran itu sudah langsung memahaminya. Nah kita orang Indonesia dan bahkan mungkin sebagian kita nggak tahu bahasa Arab mungkin maka ya harus lebih effort begitu. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca tapi untuk dipahami. Nah kemudian wakana Habib ibn Sabit Abi Sabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Sama. Kalau masuk bulan Sya'ban dia berkata ini ada bulan para baca. Jadi banyak-banyak baca Quran di bulan Sya'ban. Wa kana Amr ibn Qais al-Mulai idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Quran. Amr bin Qais al-Mulai apabila masuk di bulan Sya'ban, beliau tutup tokonya sebulan penuh dan menyibukkan diri sepenuhnya dengan Al-Quran. Jadi kalau dikatakan bulan Ramadan bulan Quran iya benar, tapi dimulainya bulan Sya'ban. Mulainya bulan Sya'ban. Ya tinggal sepekan lagi nih. Ya siap-siap. Atau mulai dari sekarang, nggak harus bulan Sya'ban ya. Mulai dari sekarang kita mulai baca Quran, dibanyakin. Tambah Sya'ban nanti tambah lagi di ya. Kemudian dikatakan di sini Rajab litarkil jafa wa Sya'ban lil amal wal wafa wa Ramadan lisidqi wa safa. Ya. Rajab syahrul taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, Ramadan syahrul qurbah. Nah ini apa? Karena sebutkan di sini artinya juga bisa nanti dibaca. Misal di sini salah satu aja ya. Contoh. Rajab syahrul taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, Ramadan syahrul bulan taubat. Sya'ban itu adalah bulan cinta. Maksudnya Rajab itu kita mulai dengan banyak bertobat. Nah, kita kini masih mumpung masih di bulan Rajab, mari kita untuk banyak tobat. Nanti kita akan bahas di atas. Sya'ban bulan cinta. Bulan di mana kita mulai untuk bisa latih diri kita untuk bisa mencintai amal-amalan soleh. Ya, mencintai ya Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Dan amal-amal soleh ibadah itu kita mencintai. Karena emang rukun ibadah 3 ya teman-teman, jangan lupa. Mahabbah, roja, dan khauf. Orang itu kalau beribadah harus didasari 3 ini. Karena cinta dia kepada Allah dan cinta kepada amalan tersebut.
Nah, supaya ketika dia bisa sudah membiasakan itu mencintai ya di bulan Sya'ban. Lalu di bulan Ramadan dia bisa melakukan maksimal ya, karena itu ada bulan kurbah, bulan kedekatan dia kepada Allah SWT. Jadi nggak mulai dari 1 Ramadan dia mulai pemanasan untuk mencintai Allah, enggak. Tapi di bulan Sya'ban dia tadi sudah mulai. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini perkataan semuanya bisa dibaca nanti karena anak ingin meringkas. Nah, ini perkataan Dunnun Al-Misri rahimahullah, Rajab li tarkil afat wa Sya'ban istimali ta'at wa Ramadan li intidharil karamat. Faman lam yatrukil afat wa lam yasta'mini ta'at lam yantir karamat fa huwa min ahli turhat. Rajab itu bulan meninggalkan penyakit-penyakit hati. Hasad, dengki, ya ujub, sombong, ya, ria dan semuanya itu kita tobat tadi maksudnya tobat dari maksiat-maksiat kita. Kemudian supaya sabar itu kita bisa melakukan amalan ketaatan banyak-banyak. Kemudian di bulan Ramadan nanti kita bisa tinggal menanti karunia-karunia Allah tadi. Sudah kebiasaan melakukan ketaatan, bulan Ramadan juga sudah biasa, makan ditambah lagi, tinggal kita panen. Dan barang siapa tidak meninggalkan penyakit hati dan tidak melakukan ketaatan dan tidak menanti karunia Allah, maka ia termasuk orang-orang yang disebut dengan kesia-siaan. Kemudian Abu Bakar Al-Balkhi berkata, Syahrul Rajab syahrul lizar'i wa Sya'ban syahrul saki lizar'i wa Ramadan syahrul hasadiz zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Ya, teman-teman. Rajab itu mulai nanam kita ibadah, mulai kita dari apa? Mungkin dari Syawal ya sampai ya bulan Rajab kita mulai lalai. Nah, di bulan Rajab kita mulai menanam, memulai kembali apa namanya amalan-amalan ketaatan. Menanam. Sya'ban kita bulan menyirami tanaman, tambah lagi ketaatan supaya tumbuh cepat. Nah, di bulan Ramadan bulan memanen hasil. Panen hasil itu maksudnya udah terbiasa ini kita melakukan apa ibadah amal soleh. Tinggal kita panen banyak-banyak itu apa namanya pahala dari Allah. Bahkan sebagian mereka mengatakan tahun itu seperti pohon. Bulan Rajab itu adalah hari-hari tumbuh daun. Kalau pohon itu tumbuh, misalnya Syawal mulai tumbuh ya. Maka di bulan Rajab itu mulai tumbuh daun. Sya'ban sudah mulai bercabang nih. Nah, ada mulai buah-buahnya. Dan Ramadan hari memetik buah tersebut. Dan orang-orang beriman adalah buah petikannya. Ini sebagai perkataan ulama. Ini salafnya. Nah, kesimpulannya para salaf terdahulu di perkataan ini tadi kita simpulkan hendaknya kita mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan kita mulai dengan amal-amal soleh di bulan Rajab, mempersiapkan di bulan Rajab, lalu menjaga dan menyempurnakannya dengan kualitas dan ketekunan di bulan Sya'ban. Agar ia mampu melaksanakan dengan sebaik-baik untuk kita masuk bulan Ramadan. Nah, jangan dihentikan dulu ya, karena belum selesai. Oke. Lalu kita perkataan ulama tentang persiapan Ramadan. Di sini ada anak izin nambahin tadi kan telat ya, mulainya nggak jam 19.45 ya. Tadi kita mulai itu jam 8. Tadi kan telat masuknya ya, kemudian apa dulu baru maka kalau anak kajiannya cuman 45 menit ya nggak pas. Oke, izin panitia ya, izin tambah sedikit. Nah, perkataan para ulama tentang persiapan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dirayakan oleh manusia. Karena berada di antara bulan yang agung ya. Bulan haram yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini yang angkat tangan siapa ini? Kok anak ada angkat tangannya di sini? Mana nggak merasa angkat tangan kok? Oke. Kemudian nah, ini perkataan Ibnu Rajab ya. Padahal ketaatan yang dilakukan pada waktu dan tempat ketika manusia lalai itu adalah lebih besar pahalanya dan lebih tinggi derajatnya. Ini kaidah teman-teman. Ketika kita melakukan ibadah di saat orang-orang lalai,
Di saat orang-orang lalai, maka pahalanya akan besar di situ. Nanti akan dijelaskan di sini. Imam Ibnu Jauzi juga mengatakan, waktu-waktu yang sering dilakukan manusia memiliki kedudukan yang sangat agung. Karena manusia sibuk dengan kebiasaan dan syahwat mereka. Maka apabila seorang mencari keutamaan terus-menerus menjaga kata-kata di waktu tersebut, maka itu menunjukkan kesungguhannya dalam mencari kebaikan. Karena itulah mengapa sholat subuh berjamaah memiliki keutamaan. Karena manusia banyak tidur pada saat itu. Kemudian juga keutamaan waktu maghrib dan isya, kemudian keutamaan qiyamul lail dan waktu sahur. Itu karena orang banyak lalai di waktu tersebut. Kemudian, nah, ketika tadi kita membahas tentang hadis Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, para ulama membahasnya. Imam Ibn Rajab, ya, dikatakan kenapa puasa Sya'ban itu beliau banyak puasa karena bagaikan latihan untuk puasa Ramadan. Agar seorang tidak memasuki puasa Ramadan dalam keadaan berat dan penuh beban, ya, mirip dengan tadi yang kita sampaikan di penelitian tadi. Sebaliknya, jika ia telah berlatih berpuasa, maka dia terbiasa. Terbiasa dengan puasa. Karena Sya'ban adalah seperti pendahuluan bagi Ramadan, maka disyariatkan di dalamnya apa yang disyariatkan di bulan Ramadan, seperti puasa, baca Quran, agar tercapai kesiapan menyambut Ramadan dan agar jiwa itu terlatih untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata siapa? Kata Ibnu Rajab. Imam As-Sun'ani juga hampir mirip mengatakan. Ibnu Qayyim, ini kita bahas. Rasulullah biasa berpuasa 3 hari setiap bulan. Namun terkadang beliau disibukkan sehingga tidak berpuasa pada beberapa bulan. Lalu beliau mengumpulkannya di bulan Sya'ban agar dapat menunaikan di bulan puasa wajib. Ini maksud dari Rasulullah puasa Sya'ban tadi ya. Kenapa? Maknanya apa? Ibnu Qayyim mengatakan maknanya ada 3. Yang pertama ini tadi. Yang kedua, hal itu beliau lakukan sebagai bentuk pengagungan terhadap Ramadan. Dan puasa ini serupa dengan sholat sunnah sebelum sholat fardu sebagai bentuk pengagungan terhadap kedudukannya. Seperti kita di sholat fardu itu ada sholat sunnah rawatib kan? Ada sholat qobliyah duhur ya, qobliyah subuh ya, atau ba'diyah. Nah, Ramadan itu juga ada sunnahnya sebelumnya supaya kita ini mengagungkan Ramadan. Seperti juga orang mau sholat wajib itu ada sholat sunnah dulu supaya kita bisa lebih khusyuk ketika sholat wajibnya, karena kita sudah melatih atau menyiapkan mental dulu ya untuk sholat wajib tadi dengan sholat sunnah yang kita lakukan qobliyah tadi. Gitu. Makna ketiga, Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal. Maka Nabi senang apabila beliau ketika bulan Sya'ban itu dalam keadaan berpuasa. Oke. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah perkataan ulama tentang persiapan Ramadan. Terakhir. Lalu bagaimana kita meneladani para salaf dalam persiapan menyambut bulan Ramadan? Ya. Ini apa namanya? Ya intinya di sini bagaimana kita meneladani para salaf. Kalau kita tadi sudah membahas, kita tahu persiapan matang itu penting, kemudian bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para salaf terdahulu di bulan Ramadan, lalu bagaimana kita, apa yang kita lakukan? Oke teman-teman sekalian, yang pertama di bulan Rajab, ya kita masih di bulan Rajab ini masih 7 hari, kita harus menata niat untuk bulan Ramadan nanti. Apa yang kita lakukan? Berniat untuk memperbanyak ketaatan di bulan Ramadan nanti. Kita niatkan dari sekarang, ya. Untuk apa sih kita bulan Ramadan itu? Tentu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin memperoleh keutamaan-keutamaannya, ya, dan ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Banyak harus kita niatkan. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja kita nggak menata niat dari sekarang. Kemudian di bulan Rajab kita harus banyak bertaubat. Sebagaimana para salaf terdahulu mengatakan Rajab syahrut taubah. Kita harus mulai dari sekarang bertobat dari dosa-dosa besar kita. Dosa-dosa kecil juga. Dosa besar itu banyak loh teman-teman yang kita nggak sadari kalau itu dosa besar. Contohnya ghibah. Ya, contohnya gitu, ghibah. Dan tobat itu harus ya tidak hanya istighfar saja gitu. Tapi tobat itu ada 3 rukun ya. Apa rukun tobat itu? Meninggalkannya. Kemudian menyesalinya
loh kenapa aku ngibah ya kemarin, nyesel, bisa nggak melakukan lagi, nyesel aku, nyesel. Dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak menggibah lagi. Bisa, ini gibah ya. Kalau kita belajar al-kabair, banyak tuh contoh. Ya curang, dan juga misalnya apa dosa besar, sombong, ya, ya, dan banyak sekali ya. Kalau kita pelajari banyak dosa besar yang kita nggak sadari. Kita ini banyak bodohnya sebenarnya. Banyak hal-hal yang tidak kita sadari, bahwasanya itu ada dosa besar, kita harus tobati. Dan dosa besar itu harus bertobat. Kalau kita tahu innal hasanati yudhibun sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa, maka ya benar, tapi itu dari dosa-dosa kecil. Dosa besar nggak bisa dihapuskan dengan kebaikan. Dosa besar harus dihapuskan dengan taubat. Dan kita harus meninggalkan dosa-dosa maksiat mulai dari sekarang. Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu menyebabkan hati kita sakit dan menghitam, dan itulah yang menyebabkan kita malas ibadah, merasa berat, ya, nggak bisa khusyuk ibadah, kurang bisa dapat taufik dan pertolongan untuk bisa ibadah. Kenapa kita susah bangun subuh? Kenapa kita kok nggak bisa qiyamul lail? Kenapa kita berat untuk melakukan sunat-sunat rawatib, ya, sholat sunat duha dan semuanya? Itu karena dosa dan maksiat kita. Jadi kita harus bersihkan hati. Ya, sebagaimana kajian sebelumnya nanti mungkin teman-teman jangan panitia kalau punya grup tolong di-share lagi tuh file materi yang pernah Anda share dulu ya, persiapan hati ya, dan juga agar Ramadan maksimal bisa disampaikan lagi. Atau link kajiannya dulu juga bisa di-share lagi supaya didengarkan. Dan dosa-dosa itulah yang membuat hati kita keras dan susah menerima nasihat yang disampaikan. Nah, oke. Kemudian di bulan Rajab kita juga harus mulai kebiasaan baik yang baru, teman. Apa itu? Mengatur tidur. Buat nih teman-teman, ibu-ibu yang punya anak-anak, ya, yang sudah mulai membiasakan anaknya tidur awal, maka berbahagialah ya. Anda sudah berada di jalan yang tepat, gitu ya. Melakukan cara yang tepat. Memang harus dilatih dari sekarang. Mengatur tidur mulai dari bulan Rajab. Kenapa? Nanti anak sampaikan. Kenapa ini? Ada penelitian kayak tadi. Panitia sabar, panitia jangan angkat tangan terus. Anak paham, insya Allah waktu. Tapi tadi terlambat loh ya. Tadi terlambat. Kemudian mengurangi makan berlebihan. Ya. Jadi yang biasa makan berlebihan itu dikurangi. Yang punya saat kulineran, yang pergi ke restoran ini, restoran itu kurangi. Jangan semua yang bersifat dunia kurangi. Sekarang juga mengurangi distraksi media sosial. Yang sibukkan media sosial. Ramadan nanti tentu kita nggak boleh sama sekali, atau bukan sama sekali, nggak boleh kita disibukkan dengan media sosial. Harus kita fokus sama ibadah. Nah, kita latihan dari Rajab, kemudian Sya'ban, dan kurangi TV, kurangi hiburan yang lainnya. Tentu jika kita banyak berdoa, Allahumma barik Ramadan, ya. Sebagaimana para salaf terdahulu banyak berdoa sebelum Ramadan supaya ditemukan bulan Ramadan. Nah, kemudian di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, apa yang dilakukan kalau kita ingin meladani para salaf? Jadi harus memperbanyak puasa sunnah sebagaimana para Rasulullah ya, dan juga sebagaimana para salaf tadi. Banyak puasa sunnah. Bisa puasa Daud ya, puasa sehari tidak, puasa Senin Kamis kalau nggak bisa, atau puasa Ayyamul Bid lah. Minimal puasa harus puasa Sya'ban. Kemudian memperbanyak tilawah Quran, akhwat. Ya, ikhwan sekalian. Mulai banyak Quran di bulan Ramadan. Kemudian mulai membiasakan sholat malam. Ya, kalau mungkin belum biasa sebelumnya, ayo jangan sampai Ramadan baru kita mulai. Sya'ban ini Sya'ban itu harus kita mulai bangun. Harus berazam niat, ya Allah bangunkan sholat malamnya. Kemudian juga biasain sholat-sholat sunnah lainnya. Mulai membiasakan diri sholat sunnah. Memperbanyak waktu kita untuk ibadah ketaatan di bulan Sya'ban ini. Dan kebiasaan baik baru yang tadi dilanjutkan tidurnya ya, jangan malam-malam. Ini nanti ini isya kita telat ya tadi ya.
Insya Allah ini buat orang-orang Aceh, buat orang Sumatera ini masih sore jam segini. Buat orang Jember ini sudah mulai malam. Nanti kita bisa akan selesaikan. Kemudian banyak berdoa juga. Akhwati fillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terakhir ya. Sebenarnya ini ada penutup yang belum Anda selesaikan. Nah, Anda ingin membawakan sebenarnya penelitian yang terkait hal ini yang ada kaitannya sama pembiasaan. Jadi pembiasaan sebelum Ramadan itu ternyata ya kita tahu habit ya, dan habit itu diperoleh ketika seorang itu sudah melakukan repetasi, pengulangan berbanyak kali gitu. Dan penelitian banyak disebutkan, ada yang bilang 60 kali ya pengulangan, ada yang sampai ratusan ya 300 kali begitu. Dan banyak banyak. Tapi intinya kalau di penelitiannya Lali ini, Pilih Palali ini, yang dinukil atau yang disitasi, yang dinukil oleh ribuan orang sudah banyak. Jadi insya Allah valid ya. 60 kali dia mengatakan. Jadi orang ketika 60 kali melakukan pengulangan sekitarnya, itu dia akan sudah dikatakan habit. Yang uniknya ini sesuai gitu ya dengan apa yang telah dilakukan para salaf terdahulu gitu ya. Mulai bulan Rajab, ya Sya'ban gitu ya. Kalau dihitung kan ya 60 hari gitu, 60 pengulangan. Jadi seseorang sudah membiasakan diri ketaatan, nanti di bulan Ramadan sudah otomatis gitu, sudah biasa. Jadi ini dikuatkan oleh penelitian yang mengatakan bahwasanya habit itu sesuatu yang kebiasaan itu bisa dilakukan jika diulangi puluhan kali atau bahkan ratusan kali penelitian lain begitu. Dan maka teman-teman sekalian, kenapa orang-orang jangan sampai tertinggalkan judul kita ya. Kenapa sebagian orang tertinggal di bulan Ramadan itu karena dia tidak melakukan persiapan yang matang ya di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga Ramadannya tidak maksimal. Tapi jangan sampai tertinggal, maka lakukan persiapan dengan maksimal di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila terlalu panjang, tapi ya ini 1 jam ya, bahkan mungkin kurang. Jadi apa namanya untuk bisa menyampaikan materi ini. Uh, Mungkin kalau jika ada tanya jawab sebentar, silakan. Barakallahu fikum. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun. Dan jika ada benarnya itu datang dari Allah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, saya kembalikan kepada pembawa acara. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah, apa yang telah kita simak tentunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang insya Allah akan dipandu oleh admin pertanyaan. Pada admin pertanyaan, kami persilahkan. Baik, jazakillah khairan pada MC. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan kepada admin pertanyaan, dan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan raise hand. Ana membacakan satu pertanyaan yang sudah masuk ke admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz bersama keluarga. Ana izin bertanya, bagaimana jika belum ada rasa semangat, belum mau bersiap, diri masih bermalas-malasan untuk menyambut Ramadan? Dari mana harus Ana perbaiki, Ustaz? Syukron Ustaz, jazakumullahu khairan.
Apa Ustaz? Mic-nya tertutup Ustaz. Dari tadi ngomong baru dibilang sekarang ya, qadarullah ya. Oke, Nah, saya ulang ya. Eh, apa tadi? Jawabannya ada di kajian persiapan hati nomor 7 nanti. Mengapa orang masih malas ya, melakukan ketaatan, ibadah, merasa berat ya, ya aras-arasan lah bahasanya, malas-malasan, nggak ada semangat. Ketahuilah bahwasanya semua itu nggak hanya di bulan Ramadan lah, apapun sekarang ini misalnya ya, kita mau berat untuk bangun subuh tepat waktu, sholat subuh tepat waktu, ya, atau kita berat untuk melakukan sholat sunnah, itu semua berawal dari hati yang kotor. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ya, sesungguhnya dalam manusia itu ada sebuah daging yang jika baik maka baik pula seluruh amalan. Jika buruk maka buruk pula seluruh amalan. Ya, kalau hati itu bersih, itu hati itu adalah patokan. Nah, jadi kita introspeksi. Kalau kita semangat, kalau kita ya semangat maka insya Allah itu tanda kebaikan buat kita. Tapi kalau kita ogah-ogahan, malas-malasan, maka ada penyakit hati yang harus kita hilangkan. Contohnya cinta dunia tadi Anda sampaikan. Cinta dunia itu adalah penyakit hati. Cinta dunia itu contohnya cinta populer. Ya suka apa validasi orang kalau kita bilang. Suka pengen dilihat orang, suka di like, ya, suka popularitas, gitu ya. Itu juga penyakit hati, mempengaruhi seorang. Tapi cinta dunia bertolak belakang dengan cinta akhirat. Orang yang cinta sama Allah tidak mungkin dia akan cinta dengan dunia. Gitu. Maka kalau orang cinta dunia maka sejatinya dia tidak sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sesungguhnya. Tuh. Maka bersihkan hati dari penyakit hati dengan cara apa? Tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa. Caranya apa? Nah, itu pembahasan lain. Contohnya dengan belajar seperti ini. Dan kita dengan apa namanya muhasabah ya, dengan diri kita apa yang menyebabkan kita malas itu kita telusuri. Mungkin buat penanya nanti bisa dicari kajian tentang tazkiyatun nufus, kenapa hati bagaimana kita mensucikan hati kita, jiwa kita ya dengan seperti itu insya Allah kita akan lebih semangat lagi. Ya, salah satu contohnya juga aku tips ya, dengan kita itu selalu ingat tentang akhirat. Kalau orang itu ingat mati, orang pasti semangat untuk melakukan ketaatan. Nggak mungkin misalnya nih, saat ini kita ingat nanti, kalau kita tahu nanti kita akan meninggal jam 9:05 misalnya. Ini sekarang 9:03. 9:05 meninggal. Misalnya kita tahu. Maka nggak mungkin kita akan maksiat sekarang. Tinggal 2 menit aku akan maksiat. Nggak mungkin. Pasti, tinggal 2 menit ini pasti kita akan melakukan ibadah, entah itu sholat, entah itu zikir, entah itu baca Quran, entah itu sedekah, ya, entah itu apa, pasti akan bersiap. Nah, itu kalau kita yakin nanti di akhirat apa namanya ada hari balasan. Apalagi orang yang nggak ingat mati, nggak yakin, ragu dengan hari pembalasan, ya tentu sudah hancur. Maka apa namanya kuncinya adalah seberapa besar iman kita kepada hari kiamat itu nanti. Itulah yang akan membuat kita semangat untuk melakukan ketaatan. Dan seberapa ingat kita dengan kematian, maka itulah membuat kita semakin semangat untuk memperbanyak bekal, termasuk dalam memperbanyak ketaatan. Kita akan meninggalkan rasa malas itu. Gitu. Misalnya ini ada perempuan yang dia itu, ya mohon maaf nih, misalnya ya kurang ideal lah. Dia mau menikah, dan dia ingin membuat badannya, tubuhnya ideal. Pasti dia akan semangat, ya kan? Aku semangat, ya, ada motivasi. Begitu laki-laki mau menikah, dia akan melakukan misalnya persiapan fisik, ya kan dia akan ada motivasinya. Nah, begitu pula dengan orang mau ketaatan. Apa motivasinya itu? Itu akhirat. Itu salah satunya sih. Ya, tapi banyak pembahasannya kalau dibahas mungkin
bisa satu kajian. Gitu ya. Barakallahu fi, semoga penanya diberikan taufik dan pertolongan Allah SWT untuk kita semuanya, untuk bisa membersihkan hati kita dari penyakit hati, dan agar bisa kita maksimal atau semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Allahumma amin. Tadi kayaknya Sarah angkat tangan. Sarah, siapa Sarah? Nah, Ya Ustadz, izin bertanya ya. Eh, Semoga Allah merahmati Ustadz. oh iya. Ustadz, saya cukup terbiasa puasa Senin, Kamis, dan Yaumul Bid. Tapi kadang ada hari-hari di mana tiba-tiba suami nggak berangkat kantor gitu. Terus makan siang biasanya beliau minta ditemani dan lain sebagainya. Atau jadwal Yaumul Bidnya itu di weekend. Nah, saya agak kesusahan untuk minta izin sama beliau untuk puasa. Bolehkah saya mengganti puasa yang tertinggal itu di hari lain? Misalnya hari ini Senin saya ganti jadi besok Selasa. Atau Yaumul Bidnya itu dipisah jadi Kamis Jumat, lalu disambung lagi di hari Senin gitu. Seperti itu boleh tidak ya Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Luar biasa. Semangat untuk berpuasa ya. Oke. Karena puasa itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus ada dalilnya. Ya. Maka saya katakan berpuasalah kita di hari-hari yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu puasa ayam lebih ya, tadi tingkat tanggal 13, 14, 15, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Daud gitu, atau puasa sunnah lainnya yang muqayyad ya, yang ada tanggalnya. Nah, kalau misalnya tadi sudah biasa nih puasa ayam lebih, terus bisa nggak dikodok, gitu, diganti? Ketahuilah bahwasanya puasa itu, pertama ini yang harus kita jaga. Puasa itu puasa sunnah. Maka jangan sampai kita menganggap kita harus wajib ganti. Walaupun kita udah biasa, iya. Nggak enak, Ustaz. Ya, jangan sampai menganggap itu kita wajib melakukan. Jangan sampai. Mewajibkan hal yang sunnah, maka itu bentuk kemungkaran gitu ya. Yang jangan sampai kita lakukan. Gitu ya. Maka sekali-kali lah. Bukan berarti kita, wah sekali-kali lah. Ada, anak pernah dengar Ustadz gitu ya, mengatakan, beliau pernah meninggalkan sunnah sesekali. Karena khawatir diri kita itu menganggap wajib pada itu. Kalau nggak kita lakukan, maka takut dosa misalnya. Ini khawatir. Misalnya ya tadi sering puasa sunnah, kemudian ada halangan, kemudian harus ganti. Ini kan khawatir nanti menganggap itu wajib. Padahal itu sunnah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada Sarah tadi. Jangan khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan pahala penuh buat anti. Ya. Dalam hadis sebutkan man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu hasanah. Ya. Barang siapa yang dia berazam, bertekad untuk melakukan suatu amalan, tapi dia kodara nggak bisa melakukannya, maka bagi dia itu pahala kebaikan. Sudah ada niat itu, maka dicatat kebaikan. Contohnya juga adalah hadis tentang orang yang pengen sedekah seperti sedekahnya orang kaya. Dia pengen banget, aku kalau kaya aku pengen sedekah sama seperti dia, orang kaya tadi sedekah. Kata Rasulullah, orang yang nggak punya tadi, yang pengen sedekah tadi, pahalanya sama kayak orang yang sedekah. Yang sedekah beneran tadi, ya orang kaya tadi. Itu dengan tekad dia, dengan niat dan tekad. Seperti Mbak Sarah tadi, pengen sholat puasa ayam lebih, tapi kok darah suami nggak kantor, nggak ngantor, kemudian harus nemenin. Sudah dapat pahala puasa itu ayam lebihnya, plus pahala khidmah atau pelayanan kepada suami. Tak luar biasa, dapat dua.
Dan bahkan banyak lagi kalau niat-niat yang lain. Maka jangan khawatir Mbak Sarah, nggak perlu diganti. Ya. Eh, kalau pengen ayam ubid ya 3, ya harus soalnya ayam ubid ya 3, itu 3 berapa 12. Nggak bisa nanti 17, 18, nggak ayam ubid lagi nanti. Nah, jadi jangan misalnya anak mengkodok puasa Sabtu untuk ayam ubid, padahal bukan ayam, atau mengkodok puasa Kamis di hari Sabtu. Nggak ada. Puasa sunnah nggak ada kodok gitu, kecuali nadar gitu. Jadi ya udah puasa aja, puasa di hari Senin Kamis atau ayam ubid, ya puasa yang ada dalilnya. Begitu wallahu a'lam. Tapi kalau puasa Syaban, wah, Rasulullah sering puasa Syaban berarti tidak ada pengkhususan hari di Syaban. Perbanyak puasa Syaban. Rasulullah perbanyak puasa Syaban. Ya sudah puasa Syaban. Gitu teman-teman ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa memperbanyak puasa ya di bulan Syaban dan bulan-bulan lainnya. Barakallahu fiik Mbak Sarah dan yang lainnya. Yang tadi ada yang tanya lagi tadi? Wallahu alam ya. Jazakumullah Ustaz atas jawaban-jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz? Boleh Ya, dibacakan? boleh sampai jam 12 malam. Bismillah. Ya, ayo. Iya, Afwan Ustaz, izin bertanya. Anak seorang penjual makanan. Karena qadarullah ujian ekonomi untuk membantu perekonomian rumah tangga. Bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, sementara energi sudah terkuras dengan pekerjaan rumah dan berdagang. Syukron wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Semoga Allah SWT mudahkan urusan kita semuanya dan urusan penanya dan apa namanya berikan keberkahan buat rezeki kita dan rezeki penanya tadi dan kaum muslimin juga. Allahumma amin. Oke. Teman-teman sekarang yang pertama yang harus kita tahu, Allah SWT telah membagi kita, ya, membagi manusia itu amal-amalnya, akhlak-akhlaknya, amal-amalnya, rizki-rizkinya sudah dibagi sama Allah. Ada orang yang kuat di ibadah puasa, ada orang yang diberikan Allah kekuatan untuk bisa kuat di ibadah qiyamul lailnya. Ada orang yang diberi kekuatan untuk sedekahnya dan semua. Maka kita harus tahu potensi diri kita kuat di mana kira-kira. Kita bisa punya bakat, punya potensi di mana ibadah kita, ya. Lalu kita maksimalkan di potensi yang Allah berikan dan bakat yang Allah berikan sejak awal itu. Nah, kemudian yang kedua, jadi untuk penanya tadi, coba cari ya amalan, ya ibadah yang tidak dikaitkan ya dengan uh, yang potensi bagi penanya dan mudah untuk dilakukannya, walaupun misalnya sambil jualan bisa dilakukan. Gitu. Contohnya nih, jadi jualan ya, berarti fisik ya, sudah capek lelah fisik. Apa kira-kira ibadah yang ringan bagi orang jualan, tapi dia pengen bisa ibadah? Apa contohnya? Sambil pertama, zikir kepada Allah SWT. Zikir adalah ibadah paling ringan. Ya. Apa? Nah, ibadah paling ringan, ibadah lisan paling ringan. Maka ketika jualan, banyak-banyak berzikir. Tapi jangan sampai zikir lisan saja. Zikir lisan dan hati. Hatinya harus muncul jika zikir. Itu yang zikir. Itu ya. Zikir juga ibadah. Maka memperbanyak zikir di bulan Ramadan, maka itu juga termasuk ibadah yang mulia. Kemudian jangan lupakan bahwasanya amalan manusia, amalan soleh itu dibagi menjadi dua. Amalan hati dan amalan anggota badan. Nah, kalau fisik sudah digunakan capek, misalnya, sudah capek dengan nggak bisa banyak seperti yang lain, sholat taraweh, ibadah fisiknya, kemudian baca Qur'annya misalnya nggak bisa penuh,
karena sambil jualan, sibuk jualan. Tapi Ana mungkin yakinnya nggak jualan penuh juga ya, insya Allah ya. Pasti ada mungkin persiapan ya, pagi persiapan. Nah, akan banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan setelah persiapan. Misalnya dengerin murotal Al-Quran itu bisa nggak dapat ibadah mendengarkan dia? Wa idza qira Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu diperdengarkan Al-Quran, maka dengarkanlah, simaklah dengan baik dan diamlah. Ya, ketika kita mengamalkan ini gitu ibadah loh. Gitu, mendengarkan Al-Quran. Gitu. Ya Allah nggak bisa membaca Al-Quran ya karena sibuk mendengar Al-Quran. Semoga jadikan ini pahala Al-Quran juga ya. Bisa ya. Nah, jadi tadi ya persiapan. Nah, tadi Anda sampai kembali lagi. Ada amalan itu dua, amalan anggota badan dan amalan hati. Nah, amalan hati ini bisa dimaksimalkan, ya, teman-teman sekalian. Amalan hati. Jadi, amalan hati kita tingkatkan nih roja kita, ya harap kita kepada Allah, cinta kita, khauf kita, itu ikhlas kita, semuanya itu dipelajari amalan hati itu apa aja, maksimalkan. Walaupun kita ibadah fisiknya capek, tapi sekali sholat terawih misalnya 2 rakaat tapi bisa maksimal. Beda dengan orang yang terawih puluhan rakaat tapi ternyata dia nggak khusyuk. Tapi anti cuman 2 rakaat terawih, cuman bisa 2 rakaat terawih tapi bisa khusyuk, luar biasa. Gitu. Nah, jadi anak yakin minta sama Allah ya, masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga tadi niat. Dengan niat kita bisa dapat ibadah banyak yang kita nggak bisa ngelakuin, tapi kita punya niat. Tadi misalnya, aku pengen sholat tarawih ya Allah, tapi aku nggak bisa karena jual tarawih, dapat pahala sholat tarawih dengan tekad sebenarnya pengen lakuin, gara-gara nggak bisa. Nah, dan banyak hal ya, beberapa kali ya panitia angkat tangan jadi kepikiran. Banyak hal nanti mungkin bisa diskusi lagi kalau kurang. Ya. Bisa kita diskusikan apa kira-kira ibadah yang karena persiapan jam segini saat ini aja dan ini nanti kita bisa bahas lagi kalau pengen lebih lanjut. Ya intinya niat bisa, kemudian amalan hati dan maksimalkan potensi yang kita miliki yang Allah berikan, yang kita mudah melakukannya, tidak melakukan dengan berat gitu ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan nanti dan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Insya Allah untuk pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya Ustadz. Bagi Antuna yang bertanya dan belum sempat dijawab, kami mohon maaf. Kita lanjut kepada sesi berikutnya. Anak kembalikan kepada MC. Syukran wa jazakillahu khairan kepada admin pertanyaan. Wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kemudian kami mohon maaf bagi pertanyaan yang belum tersampaikan. Semoga kita bisa mengambil faidah dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Amin, Allahumma amin. Sebelum memasuki penghujung acara, kita akan menyimak terlebih dahulu soal kuis yang akan dibacakan oleh Ustadz Winingson Azhari Hafizahullah. Bagi teman-teman yang bisa menjawab dengan tepat dan paling cepat, insya Allah akan ada hadiah dari Adur Al-Mantur. Kepada Ustadz kami persilakan untuk memberikan soal kuis. Insya Allah cukup 1 soal kuis saja Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ustadz. Mik Ustadz tertutup Ustadz. Lupa lagi. Ya, jelaskan. Pertanyaannya adalah jelaskan apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Oke, silakan jawab. Waduh, Bu Sarah lagi, Mbak Sarah lagi. Yang tersebar. Karena inti kajian kita itu, maka anak pengen tahu siapa yang mencatat apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk persiapan nanti di bulan Ramadan. Silakan. Tadi Mbak Sarah ini sudah angkat tangan panitia. Tafadhali Ukhti Sarah. Bismillah. Pertama, perbanyak istighfar dan bertaubat, lalu meninggalkan maksiat,
melatih jam tidur agar lebih awal, mulai mengurangi makan, mengurangi distraksi medsos. Dan untuk masuk ke bulan Sya'ban bisa memperbanyak puasa sunnah, membiasakan qiyamul lail dan sholat sunnah lain, lalu memperbanyak tilawah juga tafsirnya. Sudah Ustadz. Masya Allah. Tuntas. Barakallahu fiik. Tamam. Berhak mendapatkan hadiah. Masya Allah, Allahumma barik. Kami ucapkan selamat kepada Ukhtuna yang berhasil menjawab. Wa jazakumullahu khairan juga kami ucapkan kepada Ustadz yang telah bersedia memberikan pertanyaan. Alhamdulillah, dengan selesainya acara terakhir ini menandakan bahwa kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi Ana ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz atas ilmu yang telah diberikan dan waktu berharga yang telah diluangkan untuk kajian malam hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dengan balasan terbaik darinya. Amin Allahumma amin. Sebelum acara ini ditutup, Ana selaku pembawa acara memohon maaf bila terdapat kesalahan baik pada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, jazakumullahu khairan kepada pemateri, para panitia, serta para peserta kajian dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kajian malam hari ini. Nahtatim bidu'a kafaratil majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natu'u bilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada Uktuna Sarah pemenang kuis tadi untuk bisa menghubungi admin kajian pada chat Zoom yang sudah kami share. Barakallahu fikum.